Salam, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Marilah kita awali akhir pekan kita ini dengan bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dengan kidung pujian kita 544, Bila Panggilan Tuhan. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir. Bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami, dan Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Kita baca firman Tuhan pada hari Sabtu yang indah ini, yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di bahini sai maima ma Jehovah, naeng marpangulahi rohana Tuhamu, laos alani borhat ibana asa asian nahamu. Ai Jehovah do debata ni uhum martua masudi namak kaposi ibana idok sahana. Martua do akana tu mangihon hata ni debata jalan naupiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dimanapun berada, para sobat tercinta, pada pagi hari Sabtu ini, topik firman Tuhan, kalau berkenan di hati kita, saya kutip, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Dia itu siapa? Pertanyaan yang sangat sinkron atau signifikan. Dia dimaksudkan di sini adalah Allah sendiri. Allah sendiri menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Mengapa Allah jadi yang menanti-nantikan? Karena manusia setelah jatuh ke dalam dosa sudah banyak yang meninggalkan, menjauh. Gak usahlah dulu kita katakan meninggalkan, menjauh. Mengapa menjauh? Sudah banyak manusia itu melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang berseteru, ada yang membenci satu dengan yang lainnya, bahkan ada yang membunuh. Untuk itu manusia dianggap sudah menjauhi Tuhan. Maka firman ini sekarang sangat-sangat jelas. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kita kadang meninggalkan Tuhan atau menjauhi Tuhan karena apa?
keinginan daging di dunia ini, ingin kaya, maka ada yang menipu. Ingin kaya, maka ada yang korupsi. Ingin kaya, sehingga ada yang mencuri. Ketika kita mencuri, ketika kita membenci orang lain, maka itu sudah menjauhi Tuhan. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita selalu menyayangi sesama kita, menyayangi teman, menyayangi saudara, menyayangi orang tua, bahkan menyayangi diri sendiri. Tapi sudah ada orang yang mau bunuh diri, berarti tidak menyayangi dirinya. Maka dalam konteks ini ya jelas manusia itu menjauhi Tuhan. Maka Tuhan sekarang sudah dikatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Berarti Tuhan ini sungguh baik. Walaupun manusia itu menjauh, masih berharap Tuhan itu supaya ditunjukkannya. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Luar biasa kasih setia Tuhan. Sudah manusia yang menjauh, Tuhan lagi mau mengasihi. Kalau di dunia ini, kalau seorang orang tua misalnya disakiti anaknya, maka orang tua akan menghukumnya atau menegurnya. Maka Tuhan di sini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Allah menginginkan bahwa manusia itu datang kembali kepada Dia. Sebab Allah itu adil dan kasih. Allah menginginkan apa? Menginginkan pertobatan. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam surat Rasul Paulus ada dikatakan dalam bahasa Batak, "Parhasea kamu matiki, hai parasian do muaing." Bapak Ibu, kalau kita merunut itu berarti Tuhan tidak membiarkan manusia itu lari dari hadapannya. Manusia itu yang mau menjauhi, Tuhan selalu ingin atau hendak memberikan kasih setianya kepada manusia itu. Maka apabila kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita berbahagia. Kadang memang kita sepele untuk mengimani itu, tetapi kasih karunia Tuhan selalu adil dan juga abadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan inilah yang mengatakan bahwa berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau Tuhan menanti-nantikan kita, mari kita berangkat pergi mencari. Bagaimana mencari Tuhan? Maka kita membaca firman Tuhan, melakukan ibadah, menyayangi sesama, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi fakir miskin, membela orang-orang yang tertindas, bukan menyakiti. Inilah beberapa perlakuan yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terkhusus mengimani dengan membaca firman-Nya, melakukan kehendaknya, dan menjauhkan larangannya. Dengan demikian, maka kasih setia Tuhan yang adil itu kita akan memperolehnya sehingga berbahagia di hadapan Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah kita yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, Sairoma ho, oh Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu untuk pagi ini. Tuhan sungguh adil, sungguh baik.
Untuk itu kebaikan Tuhan kiranya dapat kami camkan, kami renungkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah, tidak berdaya apa-apa, dan penuh dengan perangai yang tidak baik. Banyak dosa yang kami lakukan, Tuhan. Tolong ampunkan dosa yang telah kami perbuat, sehingga kami layak menerima berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.